jadi nggak ngaji hari ini? Ih, bentar Mbak, lagi Jadi liatin. nggak? Iya, Ya Allah, live dari TikTok. kemarin nonton apaan sih? Lagi liat live TikTok nih Mbak, ini lagi bagus-bagus baju-bajunya, ya ampun keren-keren. Ya ampun, dari kemarin beli baju mulu perasaan. Ini lagi ada promo 2 hari ini sama besok. Kalau misalnya kita nggak ngewar hari ini nih, kita bisa kehabisan. Katanya terus udah kita nggak bisa janji mau ngaji pakai baju hari baru ini. nanti. Kan katanya mau ngaji hari ini. Mbak, kalau kita bisa pakai baju baru pas nanti lebaran, pasti glowing Mbak Mutiara gitu. Emang penting sih baju, tapi dari kemarin hari pertama Ramadan udah tadarus belum? Udah ngaji belum? Udah Coba ya. kemarin bukber sama teman TK, teman SD, teman SMP, teman geng, teman apa lagi. Terus sekarang beli baju, kapan ngajinya? Ya ampun Mbak, aku tuh ngaji nggak usah Mbak Galuh ingetin gitu loh Mbak. Masa aku ngaji harus ngomong sama Mbak Galuh sih Mbak? Kan ngaji bisa di HP sambil aku nonton live TikTok gitu Kayaknya kan. kamu harus tahu deh Nurma, kalau Ramadan ini nggak cuma diskonan aja isinya, kita juga harus menghiasi hari-hari kita dengan sesuatu yang lebih bermanfaat gitu loh. Apa coba contohnya Mbak? Nah, kita nanti akan hadir nih di rumah ini nanti. Kayaknya saya udah janjian sama beliau, kayaknya ini saya udah chat tapi kok kayaknya belum dibales, nanti kita cek dulu ya, kayaknya udah sampai depan. Ini kita jadi ngaji. Biar kamu Kita tahu jadi tuh. pergi beli baju. Besok ya, ntar ya, masih ada diskon kan ya? Saya juga ikut soalnya. Yang penting bajunya yang cantik kayak Amarta yang kita pakai ini ya betul Mbak sekali. ya. Nah, pokoknya yang penting kita harus tahu dulu sejatinya Ramadan ini isinya nggak cuma diskonan aja sama bukber aja gitu ya, biar kita lebih tahu sehingga bisa memanfaatkan hari demi hari dengan baik gitu ya. Masya Saya cek dulu Allah. deh, kita ngajinya ntar dulu deh, kita ini tak taruh sini dulu, saya cek dulu di teras sudah ada belum, ada namanya Ustadz Awan Abdullah. Wah, luar biasa sekali. Ya udah, pokoknya. aku tunggu di sini ya Mbak sip, ya. sip, sip. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, suatu kebanggaan banget nih Ustadz bisa hadir. Iya, sama-sama. Saya duduk sini apa sini nih? Iya, monggo Sini ya? silahkan duduk Waduh. Ustadz. Dua apit, dua bidadari saya nih. Alhamdulillah, Masya Allah. Berasa punya istri dua. Ustadz, terima kasih banyak nih adik saya nih Nurma. Masa Nakal adiknya. Ramadan dari kemarin nggak tadarusan Ustadz. Wah, kerjanya cuma cari diskon aja gitu ya. Yang penting kan ampun. ini ya Ustadz ya, pengennya nanti kalau pas lebaran gitu kan glowing ya Ustadz ya, Mbak ngeyel tuh Mutiara gitu gitu. Ini nyari pembenaran mulu Iya, nih iya, Ustadz. iya. Nah, seperti Iya, halnya hari ini terima kasih banyak Iya, kepada iya. Ustadz Awan Abdullah dari Yayasan Lentera Hati yang hari ini akan menemani kita bersama ya Nurma ya, tentang meraih mutiara Ramadan. Iya. Ternyata Ramadan itu isinya nggak cuma diskonan, nggak Iya, cuma bukber, nggak betul. cuma foto bareng diupload di story gitu kan, nggak reuni, nggak cuma itu. Ternyata ada hal lain yang perlu kita cari, yaitu mutiara satu ini. Nah, Oke, Ustadz nah. terima kasih banyak nih. Sehat ya hari ini Ya, Ustadz? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kayaknya auranya langsung positif vibes ya. Iya. Ustadz datang di sini. Alhamdulillah. Aku jadi ikutan nggak mau keluar nih Ustadz. Iya, cuman saya yang ngerasain auranya jadi negatif ya. Maafkan adik saya ya Ustadz ya, alhamdulillah nih. Senang banget Ustadz tadi di sini kita bisa belajar sore hari ini. Minimal kita nggak belajar lagi, tapi sore ini kita ngaji ya. Nggak belajar tapi nggak belanja tapi belajar begitu Betul, ya. dan juga kami mengundang Anda pemirsa di rumah untuk bisa bergabung bersama dengan kami. Nanti kami buka interaktifnya ya di 0274 580 800 dan WhatsApp-nya di 0823 3340 3574. Ustadz terima kasih nih, sore hari ini kita mengangkat tema dengan meraih mutiara Ramadan. Mutiara tuh identik dengan sesuatu yang susah dicari, berharga, tapi dicari banyak orang juga. Betul. Dan bersinar. Iya. Betul. Sebetulnya di Ramadan ini ada apa saja? Iya, karena sebenarnya juga tadi waktu Mbak Galuh bilang kan kalau saya nggak boleh keluar. Ini udah ngomongin TikTok lagi ya. Udah Kayaknya berubah. enggak deh Ustaz. Itu tadi kan bilangnya ini nanti mau ngaji terkait dengan meraih mutiara Ramadan gitu. Nah, terus saya jadi penasaran nih, mutiara itu sebenarnya apa sih, kok harus kita raih? Apakah mutiara itu hanya ada di bulan Ramadan atau bisa di bulan-bulan yang lain begitu Iya, Ustaz? iya, iya. Silakan Ustaz. Meskipun ada orang namanya mutiara gitu ya. Jadi Ramadan itu, ini yang perlu dipahami buat pemirsa semua yang ada di rumah dan Mbak Nurma, Mbak Galuh. Ya. Ramadan itu kayak makhluk, dan memang dia makhluk ya. Semua yang diciptakan Allah itu namanya makhluk. Ya. Wa anna ad-dahar kata Allah. Aku yang menciptakan waktu. Jadi waktu karena diciptakan Allah namanya dia makhluk. Dan Ramadan itu datang ini di bulan ini dia datang, Ramadan ini datang. Persoalannya dia itu nggak ngampirin ke semua orang loh. Jadi yang disukai Ramadan itu mampir. Nah, pulang mutiaranya ditinggal.
Tapi ada yang Ramadan itu dia hidup ngelewati bulan Ramadan, tapi Ramadan nggak mau mampir ke rumah dia. Apalagi ninggalin oleh jelas enggak. Nah, beruntung sekali orang-orang yang dapat oleh-olehnya itu. Nah, itulah mutiaranya. Pasti penasaran mutiaranya apa gitu kan? Betul. Kelihatan muka-mukanya penasaran terus. Apakah mutiara seperti yang di perhiasan atau mutiara seperti apa nih Ustaz? Perempuan. Perempuan gitu Ustaz. Seperti apa Ustaz mutiara itu yang sehingga setiap orang itu tidak setiap orang itu mendapatkan. Pasti ini suatu yang mahal ya Ustaz. Betul. Silakan Ustaz. Ya, tapi sebelum kita sejelasin ya tentang masalah mutiaranya apa, kita dengerin aja dulu, baca Quran dulu kita. Oke. Ya, karena kebetulan juga di sana ada saudari kita nih Ustadz, ada Putri Sekar. Mbak Putri, oke. Ya. Ya, akan membacakan surat untuk sore hari ini. Terima kasih, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, tadi Putri Sekar sudah membacakan ayat Al-Quran terkait Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Masya Allah banget ya, dengar suara Sekar aja langsung merinding ya. Seger gitu ya, suara yang lebih adem gitu. Betul. Nah, sebetulnya untuk kita tadi sudah mendengarkan surat Al-Qadar nih Ustaz, terkaitnya dengan tema sore hari ini yaitu meraih mutiara Ramadan. Betul. Apa makna dibalik surat itu Ustaz? Ya, itu dia. Mutiaranya itu yang dibaca oleh Mbak Putri Sekar tadi. Apa itu? Nama surat itu namanya Al-Qadar. Al-Qadar, kenapa Al-Qadar itu menjadi sebuah mutiara? Karena siapa-siapa yang bisa dapat Al-Qadar di bulan Ramadan itu, kan nggak semua orang dikasih oleh-oleh kan? Nah, kalau dia dapat oleh-oleh itu, Masya Allah. Disebutkan tadi sama Mbak Putri Sekar kan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Malaikat itu turun mencatat min kulli amr, setiap urusan-urusan hambanya. Maksudnya hamba Allah Subhanahu wa taala, makhluk. Siapa-siapa yang berdoa, mohon kepada Allah, minta sama Allah yang punya hajat, insya Allah kalau dapat Al-Qadar, hajat itu kabul. Masya Allah. Betul. Yang jomblo-jomblo, nah kan? Nah ini dia. Yang jomblo-jomblo yang selama ini gagal kebentur sana sini kan? Kalau berdoa dikabulkan. Berdoa insya Allah tuh jodohnya datang. Betul itu. Masya Allah. Tapi syaratnya memang dia harus sungguh-sungguh dari sejak awal Ramadan. Ini ngomong-ngomong berapa Ramadan ini sudah nih? Sudah semingguan Ustaz. Masa semingguan sih? Udah semingguan nggak kerasa? 6 hari ke-6 Ustaz. Oke. Kita udah puasa udah beberapa hari ini. Kita berpuasa itu. Belum terlambat karena masih awal-awal kan. Kita itu jangan lupa kalau doa habis sholat itu minta terus namanya kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal qadar. Ya Allah, aku minta kepadamu Al-Qadar. Kenapa? Yang dapat Al-Qadar tadi pasti dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Apa yang menjadi hajat dia dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti di surat Dukhan, surat ke-44 ayat 2, 3, 4. Allah itu betul-betul menjadikan Al-Qadar itu sebagai mutiara buat kita. Jadi disitulah kayaknya Allah tuh kayak gini nih.
ngasih harapan nih buat kita-kita yang selama ini kayaknya punya hajat nggak kesampaian-sampean gitu kan. Bener loh, punya cita-cita apa? Itu banyak, ini saya boleh ceritakan ya, Mbak Galuh, Mbak Nurma. Ya. Ada kawan tuh ceritanya, dia jomblo nih. Sampai lama tuh dia nggak nikah-nikah kan. Terus saya bilang gini, bro, ayo kita itikaf. 10 hari terakhir, itikaf. Buat apa kata dia? Kita cari Al-Qadar lah. Kan sunnah Nabi kan suruh mencari di 10 hari terakhir di malam-malam ganjil. Hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lain itu sahih dalam kitab Musnad. Lalu si kawan ini mau lah saya ajak gitu kan. Tadinya nggak mau karena berbayar kan. Habis saya bayarin mau dia. Karena dia sukanya gratisan kan. Ya udahlah kita bayarin. Tapi kan karena saya kasihan ngeliat dia kan lama jomblo gitu kan. Terus saya ajak itikaf. Habis selama itikaf dia tuh doa tuh lama sekali, Mbak. Doa tuh lama. Kan kita penasaran kan. Doa dia apa sih gitu kok lama banget gitu. Saya habis diselesai doa sholat saya tanyain. Bro, doa apa gitu. Kok lama banget? Kata dia, saya minta sama Allah minta jodoh plus rumahnya gratis sekalian, kata dia gitu. Keren banget ya. Jadi minta jodoh sekalian rumahnya gratis. Gitu. Nggak tanggung-tanggung ya, Mintanya langsung kan? ya. Begitu. Langsung spesifik juga. Spesifik. Biasanya ketawa aja gitu. Tapi subhanallah ya, habis selesai Ramadan itu, bulan-bulan Syawal itulah. Tiba-tiba datang seorang akhwat, karena kan saya di Jogja ini dikenalnya sebagai spesialis jodoh gitu kan. SPJ. Spesialis jodoh. Datanglah ini, ada akhwat, cantik dia, cantik luar biasa. Masya Allah. Datang dia itu minta dicarikan jodoh. Terus saya mikir, ini kalau saya kasihkan kawan, eman-eman gitu kan. Saya juga mau, cantik. Tapi saya mikir kan, nggak lah kawan yang lebih butuh gitu. Akhirnya singkat ceritanya saya taruhkan ke kawan ini dan akhirnya si kawan ini berjodoh dengan dia. Masya Allah. Masya Allah, itu luar biasa. Dan dapat tempat tinggal gratis. Masya Allah. Jadi memang dengan keinginan sungguh-sungguh. The power of itikaf tadi. Iya, the power of itikaf. Iya, tapi menarik Ustadz tadi Ustadz menyampaikan bahwa ini ada di malam-malam ganjil di terakhir-terakhir. Tapi Ustadz ini menyampaikan bahwa ini harus dipersiapkan dari awal. Betul. Gimana tuh Ustadz? Iya, emang harus dari awal. Dari awal tuh udah, pokoknya hati itu selalu tertambat kepada Allah dan selalu minta sama Al-Qadar. Al-Qadar nggak hanya turunnya di masjid memang, bisa di pasar, di studio, dimana saja studio gitu kayak gini, ya, bisa aja turun di mana aja. Masya Yang penting hati dia selalu tertambat kepada Allah, selalu minta sama Al-Qadar, selalu itu, banyak zikir. Insya Allah. Oke, baik. Nah, Ustadz, ini menarik sekali ya untuk pemirsa di rumah bahwa ternyata kita juga dalam doa kita tidak hanya meminta kesehatan, keinginan, tapi juga minta Lailatul Qadar perlu kita mintakan juga ya. Dan doanya juga harus spesifik. Betul sekali. Oke, kita akan ngobrol lagi Ustadz, tapi untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Ramadan. Ramadan menyapa di TVRI Jogja, menyinarkan cahaya iman, cahaya Ramadan. Nabi putra
Ya, pemirsa masih bersama kami di Cahaya Ramadan dan tentunya masih dengan tema meraih mutiara Ramadan. Dan tentunya tadi sudah sedikit di-highlight juga sama Ustadz ya bahwasanya kita itu di bulan Ramadan itu ada sesuatu yang indah, spesial, yaitu Berharga. mutiara. Iya, berharga juga. Dan kita harus selalu doa itu selalu ada, kita minta untuk biar dikasih malam Betul. tersebut ya Nurmaya. Tapi menarik sekali dan kami juga mengundang Anda untuk bisa bertanya langsung bersama dengan kami di sini dan pastikan untuk Anda mengikuti acara ini sampai dengan selesai karena nanti akan ada kuis sehingga Anda bisa dapat hadiah di hari ini. Ya, hadiahnya sudah terpampang nyata juga di pemirsa. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya nanti silahkan untuk telepon di 0274 580 800 atau di 0823 334 03574. Iya, dan kita tunggu ya sampai nanti. Betul. Mudah-mudahan banyak pemirsa juga yang menyimak karena harus nyimak dari awal sampai akhir supaya nanti bisa tahu jawabannya begitu ya, Mbak Galuh ya. Siap. Ya. Dan hari ini tadi Ustadz menyampaikan bahwa istimewa sekali bulan tersebut, bahkan setiap kita berdoa, insya Allah dikabulkan. Ya. Apalagi anak-anak muda ini banyak keinginan ya Ustadz. Iya, Iya, banyak betul sekali. maunya. Sebenarnya sama kayak saya juga sih, Ustaz. Nah Ustadz tadi menyampaikan bahwa di minggu-minggu ini kita masih hari ke-6 dan kita tidak telat. Lalu bagaimana kiat-kiat mumpung masih awal Ustadz untuk kita bisa meraih mutiara tersebut? Iya. Silakan. Jadi biar dapat mutiara itu jangan lupa nih buat kita semua tentunya ya kaum muslimin itu fokus nih, pertama fokus dengan ibadah. Bukan fokus dengan takjil. Nah, itu biasanya Iya kan? yang sering Nggak kita kerasa lakukan. ya. Dari pagi itu udah mikirin takjil ntar sore apa. Lisannya udah banyak ya, Ustaz ya. Kacau itu. Harusnya kan mikirnya adalah amal apa yang bisa aku lakukan hari ini. Iya. Jus berapa saya sudah sampai hari ini, kan mikirnya gitu. Ini dipikirnya kan jus apel, jus jeruk, jus alpukat. Kacau. Jadi itu kesalahan ya kalau ngomongin kesalahan orang, sehingga dia bagaimana dia dapat al-qadar sementara dia berpuasa masih sibuk sama perutnya. Iya. Padahal orang puasa itu kan identik dengan lapar, ya nggak? Lapar, iya. Tapi kenapa banyak orang yang lari dari lapar? Contohnya, sahur yang kenyang ya, biar nanti siang nggak kelaparan. Loh, gimana ceritanya? Sahur yang kenyang biar siang nggak kelaparan. Padahal puasa itu memang cari lapar. Lapar. Gitu, Paham nggak maksudnya? Iya. Karena perut lapar itu bisa menghidupkan hati yang mati. Hati kita tuh kalau kering jadi basah lagi. Hati itu kalau gersang bisa hidup lagi. Bersemi lagi. Kenapa? Dengan rasa lapar. Karena lapar itu memang bisa mematikan hati, mengeraskan hati. Makanya nikmati dulu rasa lapar gitu. Kalau perut kenyang itu bisa mematikan itu. Makanya nikmatilah rasa lapar. Jadi nggak harus sahur terus kenyang-kenyang. Itu kalau anak-anak boleh lah ya. Itu levelnya anak-anak. Karena level mereka, target mereka adalah bisa khatam. Artinya bisa puasa full 30 hari. Itu kan levelnya anak-anak. Iya, Kalau sama kita ngisi enggak buku gitu. Ramadan Sama ngisi itu ya. Ramadan dari sekolah. Itu emang anak-anak gitu. Kalau kita yang nggak ke situ. Iya. Oke, tapi ada telepon masuk kayaknya nih. Oke, siap. Nah, ternyata yang penasaran tidak hanya kita nih Ustadz, pemirsa di rumah juga penasaran. Oke, kita angkat dulu teleponnya. Selamat sore, Assalamualaikum. Cahaya Ramadan. Cahaya Ramadan. Nanya dong, gitu ya Nurmaya. Iya, Jadi betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cahaya Ramadan. Tanya dong, Ustaz Oke. Ustazah. Ya, boleh dong. Dengan Saya mau tanya. dengan Ibu siapa di mana? Ya, Iya, boleh ya. boleh. Dengan Itu Ibu suami Saya siapa? kan sakit. Boleh ya. Iya boleh. Sakit terus setiap dengar azan terus minta puasa juga. Itu Ya. saya turuti puasa. Mhm. Terus setiap sahur dia menangis. Ya. Imsak juga, sholat subuh juga. Mhm. Karena dia itu masih takmir masjid. Jadi pikirannya itu punya tugas gitu. Terus gimana Ustaz saya harus Ya. menasehati, membilangi supaya bisa menerima sakitnya Baik. dan ikhlas. Ya. Ya.
Baik. Yang penting sakitnya segera sembuh. Amin, amin. Insya Allah Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Dari Ibu siapa di mana? Mohon maaf. Bu Gianto. Budianto. Oke, Bu Dianto. Terima kasih banyak Ibu. Budianto. Iya, Ya. terima kasih banyak Ibu ya. Luar biasa sekali. Suaminya sakit karena dulu Sakit, pernah menjadi takmir masjid Ustaz, Iya. dan memori itu terulang kembali dan rasanya pengen sekali maksimal untuk beribadah berarti nih. merindu ya, merindu masjid juga berarti rindu ibadah. Berarti ya emang saat sakit masih inget ibadah itu luar biasa ya Ustaz Ceritanya ya. beliau ini kan pingin puasa. Iya. Karena apalagi masuk bulan Ramadan, Betul. tapi karena sakitnya dia nggak bisa puasa. Puasa. Kalau dia ada muncul perasaan seperti itu, tandanya imannya hidup, hatinya hidup. Itu ya, Bu Gianto apa Dianto? Bu Gianto ya. Oke. Gianto. Jadi Bu Gianto, Ibu tuh sampaikan ke Bapak. Kemudian Bapak ikut nonton nih sekarang ya, sore ini ikut nonton. Insya Ini kabar Allah. gembira dari Insya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi apa? Ad-dua muha, penting untuk kalian itu mengamalkan sebuah amalan. Wa inqala, dawam meskipun sedikit. Yang penting dawam, rutin terus menerus. Setiap tahun orang yang rajin berpuasa Ramadan, namun di tengah perjalanannya dia sakit, yang menjadikan dia nggak bisa puasa, maka hari-harinya tetap terhitung seperti orang yang berpuasa sempurna. Masya Allah. Contoh nih, ini contohnya. Kan banyak orang yang nanya gini, Ustadz saya ini nih lagi haid, pingin baca Al-Quran, boleh nggak? Ini kadang-kadang pertanyaan agak nyebelin nih. Giliran haid nanya pingin baca Quran, pas suci nggak pernah baca Al-Quran, ini kan nyebelin banget gitu. Giliran haid baru nanya. Oke gini maksud saya, kalau dia ketika suci rajin baca Quran, datang haid, datang bulan selama 7 hari lah, anggaplah gitu ya. Dia ridho dengan datang bulannya, karena emang ini fitrah seorang wanita. Maka ketika dia nggak bisa baca Al-Quran ketika haid, hari-harinya tetap terhitung sebagai orang yang pembaca Al-Quran. Pahala Al-Quran tetap ngalir. Kenapa? Sudah menjadi amalan rutin. Sama kayak bapak-bapak yang biasanya sholat 5 waktunya ke masjid, Iya. karena uzur sakit, sholatnya sendirian di rumah, sendirinya dihitung seperti pahala jamaah ke masjid. Itulah pentingnya ad-dua muha wa inqala. Itulah amalan yang ahabullah, yang paling dicintai Allah dari hambanya. Istiqomah aja. Nah, untuk kabar gembiranya, untuk si Bu Gianto dan suaminya ini terutama Bapak itu, Pak Gianto mungkin. percayalah Pak Gianto. Harusnya Pak Gianti ya gantian. Anda bersyukurlah, kenapa? Bahwa ketika Anda sakit, pahalanya insya Allah tetap utuh jika selama ini Ramadannya memang utuh terus. Satu itu. Yang kedua, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau memang dia benar-benar lemah keadaannya nggak bisa, yang sakitnya itu sifatnya permanen. Saya ulangi ya, sifat sakitnya permanen. Maka dia bisa mengganti dengan fidyah. Nggak usah maksa puasa. Iya. Itu emang rukhsah, keringanan dari Allah. Tapi saya rasanya sedih, percayalah. Kalau nekat puasa, padahal sakitnya permanen, Rasul mengatakan tidak ada kebaikan sedikit pun atas puasanya orang yang menjatuhkan dirinya pada lembah kebinasaan. Ingat, saya ulangin ya, tidak ada kebaikan puasanya seseorang yang menjadikan dirinya jatuh pada lembah kebinasaan. Karena ceritanya ada orang puasa, terus saking laparnya pingsan, pas lagi sholat pingsan, gedabruk gitu kan. Rasul ngeliat selesai sholat, Rasul tanya, tadi suara apa? Ya Rasul, ini si fulan jatuh. Kenapa? Kelaparan ya Rasulullah. Maka Rasul keluar kata-kata itu. Demi Allah, puasanya orang yang sampai bikin dia pingsan itu tidak ada kebaikannya. Jadi puasa tuh gak usah memaksa diri, kalau memang gak kuat dan gak mampu, maka dia boleh membatalkan, mengganti pada hari yang lain. Iya. Ya, kaitannya dengan tema kita untuk meraih mutiara ini, artinya Allah memberikan kesempatan juga untuk beliau-beliau yang mungkin belum bisa berpuasa secara penuh, atau mungkin dengan tugas-tugas tertentu, itu berarti juga tidak apa-apa ya Ustaz, dan masih ada peluang untuk meraih mutiara itu. Nah ini tadi Pak Budianto ya, kalau dia misalnya ikhlas nerima keadaan ini, lebih tepatnya saya nyebutnya bukan ikhlas tapi ridho. Ridho itu mencintai takdirnya, percayalah insya Allah dia tetap dapat Al-Qadar. Al-Qadar itu kalaupun dia sudah nggak punya hajat lagi, karena mungkin selama ini cita-cita sudah tercapai, Al-Qadar itu menjadi sarana atau pintu awal diampuni segala dosanya dia. Padahal kata Imam Ali, tidak ada yang menghalangi doa seorang hamba melainkan dosanya sendiri. Berarti kalau di malam Al-Qadar turun, orang itu ridho dengan takdirnya yang sakit, lalu Allah ampuni dosa-dosanya. Setelah itu dia doa apapun
dijabah oleh Allah. Kenapa? Nggak ada penghalang lagi. Iya. Kan luar biasa kan? Nah begitulah dia pentingnya Al-Qadar. Sehingga Aisyah tuh pernah nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, doa apa sih yang paling layak aku ucapkan kalau aku sadar malam ini kayaknya sih ini malam Al-Qadar. Gitu pertanyaannya Bunda Aisyah. Rasul menjawab, ya Aisyah, kalau kamu yakin malam itu malam Al-Qadar, doalah, ucapkanlah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, suka memaafkan, maafkanlah aku. Karena pintu dari segala kemudahan hidup adalah diampuni segala dosa. Tidak ada yang menjadikan susahnya nasib seorang hamba kecuali dosanya sendiri. Betul itu. Jadi dosa itu bikin susah, bikin sempit rezeki, terhalang dari kabulnya doa-doa, dan dosa itu menghalangi turunnya rahmat. Rahmat Allah. Makanya kalau udah minta ampun, Allah ampuni, jadi kekasih Allah tuh enak luar biasa. Iya, Masya minta Allah, apa-apa langsung dikasih gitu Insya Allah ya. langsung dikasih. Masya Allah. Ya Allah. Jadi memang apa ya, Ramadan ini merupakan momentum juga. Tadi kalau mendengar bahwa yang sakit aja semangat beribadah nih Iya, pemirsa, betul. apalagi Kita yang sehat-sehat ya. Iya. memberikan kesehatan ini kan juga Ya, jangan artinya banyak ngeluh, kita yang sehat ya. jangan Kalau banyak belanja juga ya. kan belanja itu sama aja ngasih ini kan laris Sedekah. buat laris buat Nyari pedagangnya. Iya, tapi kan suaminya tekor. Makasih Ustadz. Tapi menarik Ustadz tadi menyampaikan bahwa pada saat cerita tadi Aisyah mengatakan bahwa kayaknya Ramadan. Memang tanda-tandanya seperti apa Ustadz? Tanda-tandanya hadirnya Lailatul Qadar itu. Sebenarnya memang banyak hadis-hadis tentang menceritakan tentang tanda-tanda turunnya malam Al-Qadar. Tapi tidak bisa itu menjadi alat ukur yang pasti. Kenapa? Karena setiap negeri beda-beda. Ya. Kalau dikatakan Al-Qadar itu ciri-ciri turunnya itu malam harinya itu cerah gitu ya. Bintang-bintang bersinar, tidak ada mendung. Kemudian paginya itu kayaknya itu cahaya itu sejuk, enak gitu ya. Itu kalau modelnya kayak gitu, nanti di kutub nggak pernah ada namanya Al-Qadar. Al-Qadar. Di Bogor aja jarang, jangan-jangan nggak tahu, hujan terus tiap hari. Paham kan maksud saya? Sehingga Al-Qadar itu yang bisa, yang paling enak untuk kita ikhtiarkan itu ciri-cirinya di malam ganjil itu saja. Malam ganjil. Tetapi ingat, pribadi yang dapat Al-Qadar dia tidak akan pilih-pilih hari. Oke. Kenapa Mau Pak Ustadz? ganjil mau genap tetap itu ya. Bukan gitu. Di Indonesia ini sekarang ganjil semua. Kan ada yang mulai tanggal 11, ada yang mulai tanggal 12. Oh iya betul. Berarti kan ganjil semua. Jadi bingung juga Ustadz. Gimana? Jangan pilih-pilih. Tiap malamnya ganjil. Iya enggak? Iya. Ya apa iya? Iya kan? Ganjil versi mana dulu? NU, Muhammadiyah, pemerintah, iya kan? Nah, terserah amat. Kita malam ini saya NU, besok saya Muhammadiyah, gitu kan? Besoknya pemerintah segala. Terserah, nggak apa-apa. Makanya jangan pilih-pilih malam. Yep. Semuanya itu pokoknya malam ganjil. Dia kejar aja sungguh-sungguh. Gitu aja sudah. Lalu dia bisa rasakan di pagi harinya kalau dapat. Apa itu yang dirasakan? Hati itu kayak bahagia, susah diceritain. Tahu nggak kayak apa? Ya susah diceritain. Nggak bisa. Masa mau Saya tahu udah ya nunggu susah ceritanya diceritain. Ustadz. Ya nggak bisa kan, saya bilang susah diceritain. Ya jangan maksa dong, susah diceritain. Dari ekspresinya aja Ustadz begitu. Satu, susah diceritain. Yang kedua itu dia akan merasakan ya, orang yang dapat Al-Qadar itu. Karena hari itu merasa senang terus bahagia. Terus setelah itu dia akan merasakan grafik hidupnya setahun ke depan tuh meningkat tuh, naik tuh. Masya Allah. Naik terus grafik hidupnya. Nah itu berarti insya Allah dia dapat Al-Qadar. Qadar. Terutama grafik apa? Grafik ibadah. Itu yang nomor satu. Grafik ibadah. Yang kedua grafik nasib. Gitu. Grafik nasib seperti apa Ustadz? Ya takdir maksudnya. Oh, Takdir. Jodoh tuh kayak dulunya susah, sekarang malah antri. Enggak ya kan? Iya sekarang banyak yang ngelamar ya. Tahu-tahu Susi seneng, Dewi seneng, Bambang itu seneng juga. Kacau ini nauzubillah. Ya kan? Siapa-siapa jadi suka. Nah itu namanya antri-antri. Oke. Dari rezekinya juga mengalir terus begitu ya Ustadz ya. jadi semuanya kita dapat combo lah ya, Iya. kita kalau kita Insya Allah. dapat malam 1000 bulan. Nah, Ustadz tadi menyampaikan bahwa pada saat kita mendapatkan 1000 bulan ini grafik ibadah juga meningkat. Nah, pasalnya banyak orang-orang yang di awal-awal puasa nih kita ngegas. Iya. Gimana Pas pertengahan kiat-kiat? ngantuk. Gimana kiat-kiat untuk Pertengahan menjaga ngantuk di akhirnya tamat riwayat. bagaimana kita bisa menjaga semangat kita, terutama ini masih awal-awal mungkin Betul. masih semangat-semangatnya nih. Iya. Biar konsisten sampai dengan akhir nanti Ustaz. Rasul tuh mengatakan kullu syai'in bi khawatim. Segala sesuatu itu tergantung dari akhirnya. Bagaimana dia menutup sebuah ibadah. Dia sudah mengawalinya, maka dia bertanggung jawab di akhirnya.
istilahnya kayak mahasiswa skripsi nggak kelar, kacau itu. Dia harus kelarkan gitu ya, sampai dia selesai gitu ya. Nah, itu baru disebut mahasiswa. Kalau dia nggak skripsi selesai berarti tidak disebut mahasiswa kan gitu ya. Iya. Nah, begitulah kira-kira ketika kita nyantri sama Allah lewat pesantren Ramadan ini. Maka ya kita harus wisuda dong. Caranya apa? Di endingnya terakhir kita kerjakan skripsinya. Yaitu apa? Fokus di 10 hari terakhir. Makanya Rasul itu kalau Ramadan itu 10 hari terakhir dia itikaf. Imam Syafi'i niru Rasulullah. Imam Syafi'i, bayangkan ulama mazhab yang dakwah nggak putus-putus setiap harinya. Tapi kalau sudah masuk 10 hari terakhir, dia nggak mau ngurusin umat lagi. No question, tidak ada pertanyaan-pertanyaan, nggak ada yang konsultasi, curhat apalagi, curcol-curcol, tidak ada, kata Imam Syafi'i. Hari ini urusan aku dengan Allah saja. 10 hari terakhir beliau khatamkan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini sudah urusan pribadi kalau sudah 10 hari terakhir. Makanya teman-teman, jadi kemarin yang pada ngegas-ngegas, itu nggak ada nilainya kalau akhirnya buruk. Makanya akhirnya mesti baik. Kuncinya di akhirnya justru malah di akhirnya. Kita akhirnya malah belanja-belanja gitu kan. Ini mah udah dari sejak awal nih dia tadi. Godaannya banyak Ustaz, kalau pas akhir tuh diskon-diskon mulai banyak muncul Ustaz. Itu memang godaan ya, godaan setan. duniawi mah. Godaan setan. Udahlah. Kalau kita mau belanja, belanjalah sekarang. Sekarang nggak apa-apa. Nanti 10 hari terakhir itu fokus untuk kita cari Al-Qadar. Dan kita bersedih tentunya dengan berpisahnya Ramadan. Orang kita ini mestinya begitu. Nah, tapi orang kita kan beda. Kalau udah beduk terakhir, wow, dari yang ditunggu-tunggu kan beduk terakhir Ramadan. Sekali beduk azan itu langsung alhamdulillah, yes, merdeka. Langsung Itu kan kayak orang kayak orang di penjara selama sebulan. Kayak keluar dari tahanan gitu, merdeka. Padahal tahu nggak? Nabi mengatakan, idza jaa Ramadan, kalau Ramadan itu datang ya. Futihat abwabul jannah, kan pintu surga dibuka. Wa khuliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup. Wa sufidati syayatin, setan kan dibelenggu selama Ramadan. Berarti kalau beduk terakhir azan, belenggunya dibuka. Pertanyaan saya, apa reaksi setan ketika kerangkengnya dilepas? Yes, gitu juga. Nah, gitu kan? Yes, merdeka. Nah, itu berarti kalau orang akhir Ramadan yes. Iya. Berarti satu terah dengan siapa? Setan. Sahabat Nabi itu kalau akhir Ramadan itu sedih sampai Syawal masih sedih. Karena jarang-jarang ada bulan yang sampai Allah tuh obral pahala, obral kebaikan, semua itu jarang. Makanya sedih para sahabat. Beda sama orang kita, itu benar-benar beda. Jadi memang rasa lapar itu mendidik kita ya Ustaz, ternyata ya. Makanya ingat ya teman-teman, akhir ya pemirsa semua. Yang penting tuh akhirnya. Kayak hidup kita tuh sama. Yang penting tuh kan akhir. Dia hebat dong, wakaf tanah. Dia mungkin puasanya Daud, nggak tanggung-tanggung. Mungkin khatam sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Amal ibadahnya banyak. Tapi kalau akhir hidupnya, na'udzubillah, kita semua semoga terhindar. Akhir hidupnya su'ul khotimah, matinya buruk. Itu tanda amal-amalannya tertolak semuanya. Nggak ada nilainya, nggak bisa menyelamatkan dia. Ada orang yang amalannya sedikit, kerjaannya cuma jadi host gitu kan. Tapi kalau wafat dia husnul khotimah. Amin gitu loh. Amin. Amin. Ini perlu diamin paling diaminin kenceng ini, Mbak. Sesuai dengan namanya host kan, husnul khotimah. Amin. Dia kalau wafatnya tuh baik, husnul khotimah. Mau dia sholatnya mungkin sedikit lah, mungkin rawatib aja masih enggak, ya kan? Puasa Senin Kemis itu kalau ingat gitu kan misalnya, kesibukannya nge-host gitu kan. Tapi kalau husnul khotimah itu tandanya amalnya diterima semua oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusan. Makanya yang dinilai Allah itu adalah akhir. Makanya rugi sekali orang yang menyia-nyiakan akhir Ramadan. Justru dia harus serius sungguh-sungguh. Dan artinya sekarang untuk membangun kesadaran pemirsa di rumah dan terutama kita juga ya Nurma ya, untuk membangun kesadaran di awal-awal ini memang belum telat ya Ustaz ya? Belum telat. Dan masih ada beberapa hari, beberapa minggu lagi sampai akhirnya nanti. Dan untuk pemirsa juga nggak telat juga kalau nanti ada pertanyaan yang bisa Anda sampaikan, silahkan di WhatsApp kami di 0823 3340 3574 atau telepon di 0274 580 800. Menarik ya Nurma ya. Jadi semakin gimana nih? Udah mulai menyusun habis ini ibadahnya mau apa aja? Ya jadi mengurungkan niat untuk belanja-belanja deh Mbak. Gak usah gitu. Gak apa-apa belanja tuh belanja. Yang penting ibadahnya jangan sampai kalah dengan belanja. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, artinya kan akhirat tuh lebih utama. Jangan sampai akhirat ini mengacaukan ya, jadi kacau urusan dunianya, akhiratnya jadi kacau gara-gara dunia ini, jangan sampai. Iya, berarti memang harus mengejar
akhiratnya nanti dunia ikut ngejar kita gitu ya Ustadz ya? Ya, saya nggak sepakat dengan orang yang mengatakan dunia sama akhirat harus seimbang. Kan orang bilang gitu ya, dunia akhirat harus seimbang. Saya pernah ketemu orang, mohon maaf, dia itu apa ya, tahu gigolo nggak ya? Dia tuh sukanya jajan nih, cowok ini laki-laki. Terus dia tapi hobinya sedekah. Dia supir waktu itu. Ngobrol sama saya, dia nggak tahu kalau saya ini kan seorang mubaligh lah, dai gitu ya, dia nggak tahu. Terus dia ngobrol sama saya bilang gini, Mas tahu nggak, saya tuh walaupun penjahat seks lah kata dia gitu ya, saya penjahat seks, tapi saya rajin sedekah. Kok bisa gitu bang? Kok bisa gitu bang? Iyalah, dunia akhirat kan harus seimbang, kata dia gitu. Terus saya bilang gini, Mas kan abang kan dunia akhirat harus seimbang. Iya. Berarti di akhirat nanti kan pahalanya habis buat nebus dosa. Itu kira-kira masuk surga apa masuk neraka? Saya tanya gitu. Kan imbang. Ini kan pertanyaan kan. Dia mikir tuh. Terus dia jawab, kayaknya saya masuk surga jahanam Pak Ustadz. Mas itu, saya masuk surga jahanam itu. Saya ngakak gitu. Ada ya istilah surga jahanam gitu. Langsung sadar diri, sadar. Dia sadar. Masuk surga jahanam tuh mungkin ya. Itu celutukan dia aja gitu ya. Tapi saya memahami dia marem dulu di jahanam gitu kan ya. Puas transit di jahanam barulah nanti terakhir ke surga. Tetap masuk surga selama dia tidak menyekutukan Allah. Insya Allah. Jadi artinya memang di bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk ibadah sebanyak-banyaknya. Nah, ibadah apa nih yang Ustadz yang bisa kita upayakan selain ibadah-ibadah yang sifatnya seperti sholat atau mengaji? Pertanyaan bagus Mbak Galuh. 3. 3 ini yang harus di stressing diutamakan selama puasa. Nah, orang yang melakukan 3 amalan inilah yang bikin seneng Ramadan mampir ke dia dan dikasih oleh-oleh yang namanya Al-Qadar. Nah, ingat nih 3 ini yang kita tunggu-tunggu ini amalan. Apa itu? 1, sholat. Dan pasti itu tadi disebut Mbak Galuh ya. Sholat itu emang harus diperbanyak. Makanya ada qiyamul lail, sholat tarawih itu. Terus yang kedua apa? Sedekah. Harus nyah-nyoh. Tahu nyah-nyoh ya? Lumuan. Rasul itu dikenal para sahabat, Rasul itu sangat-sangat dermawan, itu Rasulullah. Tapi kalau masuk Ramadan, kedermawanan Nabi itu seperti angin yang berhembus. Wow. Bayangin, berarti kan sudah dermawan, tambah dermawan lagi. Tahu nggak angin berhembus itu gimana? Angin itu sifatnya ringan dan cepat. Nyah-nyoh. Udah nggak pakai mikir lagi. Makanya Rasul dipuji, ya Rasul mantolnya bagus. Rasul pakai baju luaran, baru langsung dikasihkan. Masya Allah. Padahal Rasul lagi pingin-pinginnya pakai baju hangat, lagi pingin-pinginnya, Rasul kepikir pingin punya baju itu. Ada yang ngasih, Rasul senang. Langsung dipuji orang, langsung dikasih. Masya Allah. Senang ya jadi temannya Rasul ya. Saya juga gitu, Mas Awan cincinnya bagus, kasih. Latihan. Bagus Ustaz jalannya. Sorbannya bagus, kasih. Istrinya cantik Pak Ustaz. Wah, kalau istri cantik ya nggak saya kasihin kalau itu. Sorry. Ada hal-hal tertentu yang nggak boleh dikasih Mbak Galuh. Iya, nggak semua lah. Sholat, sedekah, Gitu. apa lagi Ustaz? Nah, sholat, sedekah. Nah, yang ketiga Al-Quran. Karena Ramadan itu bulannya Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Memang bulan ini turunnya Al-Quran. Allah merayakan dengan banyak pahala itu karena lahirnya Al-Quran. Nah, oleh karena itu rayakan juga dengan Al-Quran. Al-Quran kan mujizat ya. Coba, nabi-nabi terdahulu itu kan wafat, mujizatnya hilang sudah. Umatnya kan nggak ada yang mewarisi mujizatnya nabinya. Nabi Isa kan nggak ada yang sampai sekarang umatnya itu menghidupkan orang mati, orang buta bisa ngelihat, kan nggak ada. Nabi Musa kan dengan tongkatnya sudah selesai. Nggak ada orang Israel sekarang pakai tongkatnya iseng-iseng belah lautan, jeder, nggak ada. Sudah selesai lah. Hanya Rasulullah saja yang wafat, meninggal. Nah, itu masih ditinggalkan mukjizatnya. Ini kan luar biasa. Dan orang kalau mau hidupnya akrab dengan Al-Quran, dia akan merasakan, akan menemukan banyak keajaiban. Kayak hidup tuh kayak mukjizat. Ya, jadi ini juga ya Ustaz ya, membaca Al-Quran deresnya aja nggak hanya di bulan Ramadan. Mungkin setelah Ramadan pun kita juga harus tetap deres di mana-mana deres ya. Itu lebih bagus lagi. Betul. Jadi memang ada pola-pola tertentu pada saat kita tadarus nih Ustaz. Sebaiknya kita tadarus itu ngejar khatamnya banyaknya atau kita baca artinya Ustaz? Lebih baik yang mana Ustaz? Artinya nanti setelah Ramadan. Selama Ramadan itu lebih banyak, bagus adalah cari khatamnya. Karena waktunya singkat. Sehingga nanti setelah Ramadan baru kita belajar dalam lagi, tadabbur tadi. Artinya, terjemahnya, tafsirnya itu setelah. Dan juga mengamalkannya juga gitu ya Ustaz ya. Tentu. Wah ini, tadi diajak ngaji nggak mau tuh. Sekarang mau karena kita udah tahu ya. Oke, kita akan jeda dulu ya Ustaz ya. Dan Nurma kita akan kembali bersama dengan pemirsa tetap di Cahaya Ramadan. Ramadan menyapa di TVRI Jogja, menyinarkan cahaya iman. Cahaya
Anda masih bersama kami di Cahaya Ramadan TVRI Jogja dan tentunya masih dengan tema meraih mutiara Ramadan. Dan tadi sudah banyak sekali diulas oleh Ustadz Awan Abdullah ya terkait bagaimana kita itu bisa dapetin mutiara itu tapi dengan banyak hal tadi yang sudah disebutkan. Nah, nanti juga kita akan ada kuis ya bagi pemirsa yang tadi sudah menyimak dari awal ya. Nanti pastikan siap-siap nih, langsung pencet handphonenya kalau kita sudah membacakan kuisnya begitu. Nah, kita lanjutkan lagi nih Ustadz tadi terkait dengan yang terakhir pembahasan kita tadi terkait dengan membaca Al-Quran tadi ya. Nah, kadang itu orang itu membaca Al-Quran hanya waktu pas Ramadannya aja gitu kan, terus-terusan dibaca, kejar-kejaran sama khatamnya, tapi setelah itu terus lupa gitu. Nah, bagaimana nih Ustadz supaya kita itu tetap istiqomah buat membaca Al-Quran sehingga mutiara tadi bisa kita dapetin gitu, nggak hanya mampir gitu Ustadz. Ya, supaya bisa istiqomah baca Al-Quran, maka dia harus tahu manfaat Al-Quran. Kayak gini, kenapa sih kita mau ngelakuin sesuatu itu kan pasti karena kita tahu manfaatnya buat kita gitu kan. Contohnya kita nggak mau makan gorengan, ini contohnya. Karena kan kita tahu kalau minyak segala macam kan mungkin buat kita kurang sehat gitu. Sama kayak baca Al-Quran, kalau kita tahu manfaatnya maka pasti kita senang sekali membaca Al-Quran. Saya kasih 2 aja. Dan insya Allah barang siapa yang mendalami dan paham dengan 2 ini, insya Allah dia nggak mau jauh-jauh dari Al-Quran. Satu. Rasul mengatakan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena nanti dia akan datang kepadamu di hari kiamat untuk membelamu sebagai syafaat. Masya Allah. Pertanyaan saya nih ya, tapi bukan kuis. Kuisnya nanti ya. Nanti ya pemirsa ya. Saya nanya ke host ya pemirsa ini. Ada nggak amalan-amalan ibadah yang nanti di akhirat atau bahkan di kubur berwujud atau berbentuk makhluk manusia? Ada nggak? Amalan apa coba selain Al-Quran? Ada nggak? Nggak ada. Hanya Al-Quran lah amalan yang nanti dia akan berwujud seperti pemuda gagah tampan. Seneng kan? Seneng kan? Ada cowok ganteng nemenin di kubur. Kan kita langsung alhamdulillah kan seneng. Dia akan nemenin kita. Bahkan nanti di akhirat dia akan bela kita yang baca tuh mati-matian dibela. Ya Allah, kau akan menghukum dia. Karena dia dulu berbuat maksiat, berbuat dosa. Kau akan masukkan ke neraka ya Allah. Padahal dia dulu menjadi sahabatku. Dia selalu membaca aku. Kalau engkau ya Allah masukkan dia ke dalam neraka dengan namamu ya Allah yang agung yang mulia, saya akan ikut dia ke neraka jahanam. Pertanyaannya, mungkin nggak Al-Quran masuk ke neraka? Nggak mungkin, masa Al-Quran kok ke neraka? Itulah dia menjadi syafaat, dia akan menolong kita. Jadi memang itu semoga menjadi semangat bagi kita semua ya pemirsa untuk kita punya selalu asuransi. Asuransi jaminan masuk surga. Insya Allah. Dan pemirsa untuk pertanyaan kuisnya siap-siap sore hari ini izin ya Ustadz ya kita memberikan pertanyaan kuis dan nanti akan langsung dijawab oleh Ustadz Awan Abdullah. Kok saya yang jawab? Mengoreksi maksudnya. Mengoreksi jawaban dari pemirsa begitu Ustadz. Oke, pertanyaannya adalah Lailatul Qadar diturunkan pada malam yang bersifat apa? Nah, ayo bagi pemirsa yang tadi menyimak pembahasan kajian pada kesempatan sore hari ini tentunya sudah tahu dong jawabannya begitu ya Mbak Galuh ya. Pasti, dan untuk Anda yang ingin menjawab silahkan untuk langsung telepon ke nomor kami di line interaktif kami di 0274 580 800 atau WhatsApp video call di 0823 3340 3574 atau ada di bawah ini. Sekali lagi, Lailatul Qadar diturunkan pada malam yang bersifat apa nih? Iya, tadi betul sudah sekali. ciri-cirinya sudah ada ya, sifatnya seperti Sifatnya apa? apa ya? Iya. Pemarah, ramah. Itu sifat manusia ya Ustaz? Ini sifat malam beda ya. Oke, nah silakan untuk Anda yang beruntung, Anda bisa mendapatkan hadiah dari Amarta Batik. Kita tunggu pokoknya ya. Iya, nanti kalau nggak ada berarti ini buat aku boleh ya Mbak? Tahan dulu. Oke. Siapa tahu pemirsa lagi pada nyari jawabannya nih sore atau hari ini. masih nyiapin itu ya, telepon untuk nelpon kita. Nah, Ustaz, tapi menarik sekali tadi Nurma juga menyampaikan bagaimana istiqomah untuk mengejar bulan ini, istiqomah untuk tadarus tadi, tapi ada hal lain yang perlu kita highlight juga, bagaimana kita menikmati tiap ibadah kita, Ustaz, biar tidak ada rasa bosan, Ustaz. Seperti apa, Ustaz? Ada telepon masuk? Oke, ada telepon? Ya, kita tahan dulu Ustaz, kita angkat dulu teleponnya. Untuk Anda yang mau jawab, Cahaya Ramadan, mau dong? Gitu ya. Oke, kita angkat teleponnya.
Silakan untuk pemirsa yang ingin bertanya. Waalaikumsalam, Cahaya Ramadan. Mau dong? Halo, assalamualaikum. Mau dong? Ya. Oke. Ya, mau jawab. Dengan ibu siapa di mana? Tiara Ramadan kuisnya Ustaz. Boleh, ibu Boleh. siapa? Bu Budianto tadi. Oh, Bu ibu yang Budianto tadi. yang tanya tadi. Siap, oke, silahkan. Berarti Ibu mantengin terus dari tadi. nih. Nunggu segmen ini kayaknya. Waduh, Ibu, jawabannya apa, Bu? Ya nih di depan TV sambil Sambil masak ya, Bu ya. Buat buka puasa ya, Bu ya. Apa sambil yang ngemil? betul Budi itu. Maaf. Yang betul Budianto. Ya, ya, Bu Budianto, Baik. monggo. Jawabannya Jawabannya Ibu Budianto. Ya, oh ya, dah. Oh. Jawabannya Bu? Jawabnya itu tanda-tanda Lailatul Qadar ya. Bukan, sifat malam. Qadar Kita kasih clue aja deh. sifatnya Ya, Bu. genap atau itu ganjil? yang jelas di hari ganjil. Nah, Ya, Betul sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita kasih selamat buat Bu Iya. Budianto. Dengan tanda-tanda Nah, waduh komplit. Aduh. cerah, Cerah. alhamdulillah. langit cerah, Ya, bulan bintang. iya. Sip. Terima kasih banyak, Bu ya. Ya, terima kasih Ya. Bu Budianto. Selamat Ibu Budianto mendapatkan hadiah dari Amarta Batik dan bisa Anda ambil di Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Bu Budianto dan juga Ya. salam untuk Pak Budiantonya juga yang di Ya, rumah. betul, semoga lekas sehat. Sehat Amin. setelah dapat batik ini ya. Oke, dan Ibu ada mendapatkan hadiah dari Amarta Batik dan bisa Anda ambil di hari kerja di TVRI Jogja dengan membawa identitas Identitas Anda. diri, betul. Oke. Seru ya sore hari ini ya. Seru banget. Seru karena udah dapet nih, alhamdulillah udah dapat batik dan untuk Ya. pemirsa yang pengen juga mendapatkan hadiah dari kami, pastikan untuk pantengin terus Saya Ramadan setiap hari Setiap selama hari selama bulan bulan Ramadan. Ramadan. Ustaz tadi menarik sekali bagaimana tadi istiqomah sudah nih. Tapi Tadi bagaimana ada pertanyaan yang belum selesai. Oh iya Ustaz. Biar habis Ramadan tetap senang baca Ya. Al-Quran. Iya, betul. Satu tadi itu apa saya sampaikan tadi, yaitu kenapa kita mesti baca Al-Quran? Karena Tahu dia nanti jadi manfaatnya Al-Quran. ya biar kita tahu manfaatnya. Biar pokoknya kita kan harus tahu manfaatnya ya. Biar kita mau baca Al-Quran. Yang pertama karena nanti dia jadi syafaat. Syafaat. Jadi asuransi surga deh pokoknya. Cuman satu-satunya amalan yang bisa menghadirkan pengacara. Coba ya kalau kita udah berdiri di depan Allah, kita butuh pengacara tuh ya. Pertanyaannya siapa tuh pengacara terbaik? Ya Al-Quran itu. Al-Quran. Bahkan berwujud makhluk seperti manusia. Yep. Nanti dia kayak pengacara tuh belain kita mati-matian. Orang yang nggak baca Al-Quran nggak punya pengacara. Sehingga dia cuma ngomong langsung kepada Allah, berbantah-bantahan dan selesai. Dia akan oleh hujah-hujahnya Allah, ditampakkan video-video dia dulu mungkin berbuat maksiat, dosa segala macam, dia nggak bisa ngomong lagi. Tapi kalau Al-Quran dia jadi pengacara. Ya Allah saya nggak peduli dia lu bikin dosa, bikin apa saya nggak peduli kata Al-Quran. Kenapa? Yang penting dulu dia teman saya di dunia. Kan begitu. Makanya kalau kau masukkan dia ke neraka saya mau ikut. Gitu. Dan api neraka tak mungkin dimasuki oleh Al-Quran. Makanya dia orang ini pasti dimasukkan ke dalam surga itu satu. Makanya harus itu. Yang kedua ingat, yang harus kita ingat, Quran itu cahaya. Ingat Quran itu cahaya. Maka orang-orang yang paham kalau hidupnya itu gelap, itu pasti karena kurang cahaya. Makanya kita kalau jalan tiba-tiba motor lampunya mati atau mobil mati kan kita tuh jadi kayak ragu ya, nggak bisa ngebut segala macam. Itulah orang yang hidupnya itu seret. Orang yang hidupnya itu kebentur sana, kebelangsat sana, kebelangsat sini karena nggak ada cahaya. Kalau ada cahaya, hidupnya tuh mulus tuh lancar tuh. Dan cahaya itu adalah Al-Quran. Percayalah, Al-Quran. Dan cahaya itu seperti saya bilang tadi, karena dia mukjizat, benar-benar hidup tuh kayak mukjizat. Mukjizat. Bayangin loh, ada suami istri, dua-duanya ini, maaf kata dokter normal, tapi kok udah nikah 10 tahun belum punya keturunan. Saya bilang, cobalah Pak baca Al-Quran, berdua khataman aja. Emang bisa Pak Ustadz? Ya nggak bisa lah kalau cuma khataman doang, tapi tetap harus ada ikhtiar biologisnya gitu kan ya, suami istri. Tapi ingat, baca Al-Quran pokoknya khataman berdua gitu. Kenapa? Kan dua-duanya kata dokter normal, kok nggak bisa punya anak, hanya butuh mujizat aja, kan gitu ya. Makanya baca Al-Quran, datangkan mujizat itu. Sebulan kemudian bapak tuh ngasih tahu, Ustadz, alhamdulillah istri saya hamil. Masya Allah. Sama bapak? Iyalah Pak Ustadz.
Luar biasa. 1 bulan Ustaz. 1 bulan setelah Satu membaca bulan, itu. khataman. Iya, kurang lebih 1 bulanan itu. Kan saya bilang mujizat, mujizat. Ya. Itu baru satu. Kalau saya mau cerita tentang mujizat itu banyak banget. Dan kalau mujizat itu kita kayak bisa mengira-ngira secara logika kita Iya, ya Ustaz. Betul, ya? betul. Ada ada anak tiri saya. Anak tiri saya itu, mohon maaf ya, anak tiri saya itu autis, hiperaktif, indigo, low IQ, 4. Hiperaktif itu kan, tingkahnya luar biasa kayak apa. Terus autis itu kan punya dunia sendiri. Dia ngomong sendiri, ketawa sendiri, segala macam. Indigo, dia bisa ngeliat kenampakan. Terus penampakan itu dia bisa ngeliat tuh. Mana suster ngesot, gombel gitu ya. Dia bisa ngeliat tuh. Udah gitu low IQ. Subhanallah ya, ketika saya menikah dengan ibunya, saya tadinya nggak tahu gimana cara nangani anak ini. Saya cuma mikir, barang-barang saya harus saya selamatkan gitu kan. Kalau nggak hancur semua, anak itu kan rusak. Tapi saya udah pasrah sama Allah lah, minta pertolongan Allah gitu. Akhirnya ketika saya nikahi ibunya, subhanallah, setiap kali saya nganter dia ke SLB, SLB-nya juga SLB negeri umum gitu. Nggak ada pendidikan agama secara khusus tuh nggak ada. Saya tuh cuma pasrah sama Allah gitu. Dia duduk di sebelah saya dengan sambil kadang ketawa sendiri gitu kan, ngomong sendiri gitu. Saya pokoknya nganterin dia tuh sambil murojaah surat Al-Baqarah. Dari alif lam mim dzalikal terus gitu sampai ke sekolahan. Itu saya lakukan kurang lebih 3 bulan. Anak itu subhanallah seizin Allah karena mukjizat jadi anteng diem. Hiperaktifnya hilang. Indigonya sembuh, autisnya hilang. Saya tuh mikir, kok bisa ya? Mana ada sekolah yang bisa menyelesaikan itu kalau nggak Al-Quran coba. Cari sekolah hiperaktif, autis, nggak ada. Ya Al-Quran itu karena mukjizat. Itu pas saya bawa pulang ke keluarganya gitu ya, pas silaturahmi Syawalan, Lebaran gitu ya. Semua bude-budenya bilang gini, Mas, namanya anak itu kan si Vino. Mas, ini Vino sakit ya Mas? Meriang yo Mas gitu. Saya bilang, boten bude. Iki meriang loh Mas, gitu. Karena taunya kan anak ini kan petakilan, pencilaan gitu ya. Taunya kan begitu. Bisa duduk diam anteng. Maka saya bilang, enggak Bude, ini nih sakit loh Mas gitu. Bukan Bude, dia ini saya dulu kebablasan ngerukyahnya Bude. Gitu. Nah, Al-Baqarah tiap hari kok. Selama 3 bulan weh. Iya, jadi memang bisa, Al-Quran itu adalah solusi ya Ustaz. Betul, solusi dari segala masalah. Bayangin saya sendiri ngalamin gitu. Jangan orang sekitar saya sendiri ngalamin gitu. Wallahi. Tapi Ustadz, ada beberapa orang yang mungkin sedang berjuang untuk belajar Al-Quran, belum fasih membacanya. Seperti belum fasih nggak apa-apa kata Nabi. Dia mendapatkan 2. Barang siapa yang membacanya yatatatta itu grotal, gratul. Itu masih dapat apresiasi dari Rasul, dapat pahala 2. Satunya grotal, satunya gratul. 2 dia. Iya. Makanya nggak apa-apa baca aja terus dapat pahala kok gitu. 2. Yang penting kan hatinya apresiasi. ya Ustadz ya. Iya. Nggak apa-apa sampai nanti dia bisa lancar. Terusin aja. Masya Allah, satu persatu ya kita kita upayakan, apalagi momen Ramadan ini. Betul. Banyak mungkin yang ngajakin ibadah, kita nggak rasa sendiri karena banyak orang juga yang ibadah, jadi memang semangatnya lebih ya Nurma. Karena mengejar mutiara itu tadi Mbak Galuh. Dan pemirsa, untuk Anda ya, untuk yang ingin bertanya silahkan untuk line WhatsApp ke kami ke 0823 3340 3574. Wah, luar biasa sekali. Jadi memang kita mengupayakan Al-Quran tidak hanya khatamnya saja, tapi memang kalau kita tahu manfaatnya apa, kita akan lebih semangat lagi untuk karena mengaji dan mengkaji. Betul. Karena kita juga bisa dapat syafaat dan juga nur tadi ya, cahaya. Amin. Insya Allah semoga ya pemirsa ya. Dan kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Ramadan. Ramadan menyapa di TVRI Jogja, menyinarkan cahaya iman, cahaya Ramadan. Ya baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Cahaya Ramadan TVRI Jogja, dan tentunya masih dengan tema meraih mutiara Ramadan. Dan tadi sudah banyak sekali dijelaskan oleh Ustadz Awan Abdullah terkait dengan bagaimana sih kiat-kiat dan apa yang harus kita lakukan untuk meraih mutiara Ramadan. Di antaranya adalah fokus dengan ibadah dan juga ada sedekah. Terus kencengin Al-Qur'annya begitu juga. Itu kalau kita upayakan, insya Allah kita meraih mutiara tersebut. Nah, untuk memulai itu Ustadz, kita mulai dari mana nih untuk semangat dan mungkin pesan juga untuk pemirsa di rumah. Silakan. Mulai dengan sa'ah wa sa'ah. Sa'ah wa sa'ah itu artinya setahap.
Artinya kalau dia memang belum bisa sebulan khatam 2 kali ya 1 kali. 1 kali berat, targetnya bisa khatam setengahnya dulu lah. Ya kan, nggak apa-apa. Tapi mengawali sebuah amalan itu harus sa'ah wa sa'ah, setahap-setahap. Karena kalau langsung kenceng, itu biasanya habis itu dia langsung ninggalin total sama sekali malah. Habis itu dia langsung goodbye, see you next year gitu kan ya. Ketemu tahun depan. Nah, makanya harus setahap-setahap. Apa itu juga termasuk tahajud segala macam itu. Awali dulu dari 2 rakaat, tahajud, witir 1 rakaat. Lama-lama nanti tambah 4 tahajudnya, witir 1. Pokoknya segala suatu amalan harus sa'ah wa sa'ah, setahap-setahap, dikit-dikit. Begitu. Masya Allah, dikit-dikit dan semoga kita bisa mengupayakan tahap demi tahap sampai dengan sampai tadi. istiqomah. Sampai istiqomah, puncaknya berarti begitu ya Ustadz ya. Istiqomah dan tidak hanya pada saat Ramadan ya Nurma, tapi juga bagaimana Ustadz, bagaimana kita sampai akhir Ramadan, setelah Ramadan. Bahkan setelah Ramadan dan tahun-tahun berikutnya juga masih tetap harus fokus dan tetap meningkat keimanan, ketakwaan, ikhlasnya begitu. Wah, semoga ya Iya, amin, amin. Jadi nggak hanya pas Ramadan doang. Kebanyakan karena kita terlalu memang bulan ini istimewa, tapi ternyata kita juga perlu menjaga istiqomahnya kita sampai dengan nanti. Oke, terima kasih banyak Ustadz ya. Ini ngomong-ngomong udah jam segini. Iya Ustadz. Ya Udah ditungguin istri saya. Gitu ya Ustadz. Di sini ditahan. Waduh, terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih banyak Sama-sama atas ya. ilmu yang Mudah-mudahan sudah. manfaat. Amin, insya Allah, insya Allah. Kapan-kapan ketemu lagi ya. Insya Allah, insya nanti Allah, kami insya nyusul Allah. silaturahmi ke rumah. Oke. Terima kasih Makasih banyak ya. Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana nih? Sudah merencanakan untuk ngajinya mau berapa juz hari ini? Aduh, langsung ya. Pengennya tuh khatam sampai 30 juz nggak sih? Masya Allah, karena tadi ya Ustadz Awan Abdullah sudah menyampaikan ke kita semua pemirsa bahwa memang Ramadan ini luar biasa sekali ya Nurma ya. Luar biasa sekali dan memang ampunan Allah luar biasa, kasihnya Allah luar biasa dan memang upaya-upaya yang kita lakukan juga harus luar biasa kayaknya ya. Iya, jadi nggak hanya di mulut aja ya kita beribadahnya, tapi juga setidaknya kita bisa dari hati juga Mbak Galuh. Betul gitu. sekali, dan tadi ibadah-ibadah kita tambah istiqomah ya sedikit demi sedikit ya, dan nanti yang menjadi kunci adalah pada saat akhir pas penentuan. Betul sekali, karena akhir itu adalah penentunya bagaimana keimanan kita dan juga ibadah kita itu apakah sudah maksimal atau belum begitu. Betul, apalagi kalau di akhir ini banyak sekali ya ini godaan-godaannya, misalkan bikin kue, kue untuk lebaran atau mungkin diskon-diskonnya sudah mulai muncul pas akhir. Tapi memang bagaimana kita memupuk kesadaran dari sekarang nih pemirsa, belum telat untuk kita bisa mengupayakan agar Ramadan kita ibadahnya menjadi lebih optimal. Insya Allah. Gak hanya optimal dong, tapi maksimal juga Insya gitu. Allah. Maksimal juga karena kita ngajinya hari ini kita pakai Amarta Batik ya. Iya, betul sekali. Alhamdulillah, terima kasih Amarta Batik selalu bikin kita cantik pada kesempatan di Cahaya Ramadan tentunya ya. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa untuk jadwal imsakiyah besok ya. Besok Senin 18 Maret ada imsakiyahnya, imsak pada jam 4:17. Dan subuhnya di jam 4:27 dan juga maghribnya di jam 17:53 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa juga bisa lihat di layar di bawah ini ya. Oke, dan pastikan sebelum maghrib Anda udah siap-siap nih untuk nonton Cahaya Ramadan setiap hari selama bulan Ramadan jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Sampai dengan menunggu buka puasa ya. Kita ngabuburit bareng sampai dulu masakannya kelar sambil kita nonton Cahaya Ramadan. Jadi ada manfaatnya juga. Betul, begitu. insya Allah. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Saya Galuh. Dan saya Nurma Sinta. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.